minta maaf. Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Terpaksa kita harus bertempur. Tapi saya katakan, saya tegaskan, bagi kita perang itu adalah yang terakhir. Kita perang hanya kalau terpaksa. Tapi kalau terpaksa, kita punya ajaran daripada nenek moyang kita. Lebih baik kita mati daripada dijajah kembali. Saudara-saudara, hari ini, di tengah dunia yang makin tak menentu, di tengah teknologi yang melesat, dan kekayaan yang berpindah tangan dalam senyap, kita, bangsa Indonesia, berdiri di titik balik sejarah kita. Presiden Prabowo merasa terhormat membuka Indo Defense Expo Forum ini. Tempat kita berkumpul industri dalam negeri, negara sahabat, akademisi, para pemimpin, dan yang terpenting, anak muda Indonesia. Pertama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan untuk hadir di acara yang baik ini. Saudara-saudara, terima kasih atas kehormatan diberikan kepada saya. Saya diundang untuk membuka expo ini. Expo ini dimaksud untuk memberi kesempatan bagi industri pertahanan dalam negeri, industri pertahanan negara-negara sahabat, dunia akademisi di Indonesia, semua unsur-unsur pimpinan politik dan kemasyarakatan, dan tentunya generasi muda Republik Indonesia, untuk mengikuti perkembangan teknologi dan sains, khususnya di bidang pertahanan. Saudara-saudara sekalian, Presiden Prabowo menegaskan supaya kita semua bisa ikut membaca zaman, menguasai teknologi, menjaga tanah air. Presiden Prabowo memberi alasan karena tak ada bangsa yang waras menginginkan perang. Perang itu kejam. Perang itu menghancurkan. Keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang. Perang adalah kegiatan manusia yang destruktif. Perang adalah menimbulkan kehancuran. Presiden Prabowo juga mengingatkan sejarah manusia berkata, kalau kita tidak siap membela diri, kita akan dijajah. Kita akan diperbudak. Kekayaan kita akan diambil. Sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri, biasanya kedaulatannya dirampas, biasanya kemerdekaannya dirampas, biasanya bangsa itu menjadi bangsa budak. Ini adalah ajaran sejarah. Karena itu, Presiden Prabowo menegaskan, maka, saya sampaikan kepada dunia, kita cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia dari awal
mengatakan bahwa bangsa Indonesia cinta damai, tapi bangsa Indonesia lebih cinta lebih cinta kemerdekaan. The nation of Indonesia, from its earliest beginnings, declares that Indonesia loves peace, but we love independence more. The lesson of history have taught all of us, that a nation that does not want to invest in its defense usually will experience their independence being stolen away, will experience the nation being subjugated to the will of others, witnessing the wealth of the nation being stolen. This is the lesson of humankind. Therefore, defense is a necessity. Defense is one of the guarantors of freedom and prosperity. Pertahanan adalah salah satu jaminan terhadap kemerdekaan dan kesejahteraan. Sejarah kita sendiri telah mengajarkan kepada kita bahwa ratusan tahun negara kita diduduki oleh bangsa-bangsa lain, diduduki, dan rakyat kita, masyarakat kita, budaya kita, politik kita dihancurkan dan kita menjadi milik bangsa lain dan kekayaan kita diambil. Baru ada suatu riset berapa minggu lalu yang menceritakan kepada kita bahwa selama Belanda menjajah kita, Belanda telah mengambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang senilai 31 triliun US dollar. Produksi domestik bruto kita sekarang adalah 1,5 triliun US dollar. Berarti kekayaan yang telah diberikan atau diambil dari bangsa Indonesia adalah sama dengan mungkin 18 kali seluruh produksi bangsa Indonesia, 18 kali GDP kita, atau sama dengan kurang lebih 144 tahun anggaran kita 140 tahun. Dan selama Belanda menduduki Indonesia, Belanda telah menikmati GDP per kapita nomor 1 di dunia. Saudara-saudara sekalian, apa yang itu mengajarkan kepada kita? Mengajarkan kepada kita, kalau kita sekarang berhasil menjaga kekayaan kita, mungkin GDP per kapita kita juga salah satu yang tertinggi di dunia, dan hampir semua lembaga-lembaga ekonomi dunia sudah meramalkan bahwa ekonomi Indonesia, setelah saya mempelajari angka-angka, saya optimis. Defense posture, all our neighbors, immediate, intermediate, and even neighbors from afar. We live in a smaller planet. There cannot be any solution
by force of military power. Therefore, I welcome all of our foreign guests. I'm very happy to see a lot of my friends here. And I appreciate your friendship and your goodwill towards Indonesia. I emphasize again that we will respect our relations with all our neighbors. We are determined not to be dragged into any military groupings or alliances. We cannot. We cannot. That is not the will of the Indonesian people, because we want the best of relations with all powers. Therefore, we will not encroach on the national interests of other powers, but we respectfully request that all our friends and neighbors will also respect our sovereignty, our territorial integrity. Let us work together for a common prosperity without peace. There cannot be peace without respect and understanding. No nation, however small, want to be intimidated. No nation, however small, however weak, want to be humiliated. We are one human family. Let us work together. Indonesia still has a lot of our people living in poverty and hunger. That's why we want to concentrate in lifting our people from poverty, eradicating hunger, bringing education to all our children. But we realize that we must have a strong defense. There is an ancient saying in Asia: if you are wealthy, you must be strong. If you are wealthy and not strong, very soon you will not be wealthy. And this is what we've experienced. Even now, we experienced many violations of the law inside our country. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your presence. I hope everybody will enjoy this defense. As a former soldier, I wish I can spend more time here, but I have other responsibilities, especially that of taking care of the poor and the hungry. Saya kira demikian, saudara sekalian. Karena banyak tamu-tamu, saya minta izin menghormati tamu-tamu. Karena itu sifat bangsa Indonesia, selalu menghormati tamu. Jadi karena banyak tamu, saya bicara dalam bahasa Inggris. Minta maaf. Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Terpaksa kita harus bertempur. Tapi saya katakan, saya tegaskan, bagi kita perang itu adalah yang terakhir. Kita perang hanya kalau terpaksa. Tapi kalau terpaksa, kita punya ajaran daripada nenek moyang kita. Lebih baik kita mati daripada dijajah kembali. Saudara-saudara sekalian, kita tidak mau disuruh-suruh oleh siapapun. Kita akan hormat semua negara. Kita akan hormat mereka. Kita akan kerjasama dengan mereka. Dan kita harus beri contoh kepada semuanya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Salve.
Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Mohon mendampingi. Presiden Prabowo menegaskan baru-baru ini, riset membuktikan. Selama ratusan tahun dijajah Belanda, kekayaan Indonesia yang diambil 31 triliun dolar AS. Itu sama dengan 140 tahun anggaran negara. 18 kali lipat GDP kita saat ini. Dan saat itu, Belanda menikmati posisi sebagai negara terkaya per kapita di dunia. Presiden Prabowo juga mengingatkan kita untuk merenungkan. Coba bayangkan, kalau kekayaan itu tidak dicuri. Kalau kita bisa jaga sumber daya kita sendiri. Mungkin Indonesia hari ini sudah sejajar dengan negara terkaya di dunia. Saya sudah mempelajari postur pertahanan semua tetangga kita. Dekat, menengah, hingga yang jauh. Dan saya katakan, dunia makin kecil. Tak ada lagi solusi kekuatan militer sepihak. Karena itu, saya ingin menegaskan, kita tidak akan masuk ke aliansi militer manapun. Itu bukan kehendak rakyat Indonesia. Tapi kita minta, hormati kedaulatan kami. Hormati batas wilayah kami. Dan mari kita hidup berdampingan. Dengan damai. Kita masih punya rakyat yang lapar. Anak-anak yang butuh pendidikan. Keluarga yang butuh masa depan. Itulah fokus utama kami. Tapi kita sadar, kita butuh pertahanan yang kuat untuk menjamin semuanya itu. Karena, saudara-saudara, ada pepatah kuno di Asia bilang begini. Kalau kamu kaya, kamu harus kuat. Kalau kamu kaya tapi lemah, tunggulah sebentar, kamu akan miskin kembali. Dan itu yang kita alami. Kekayaan kita besar. Tapi kalau tidak dijaga, bisa lenyap. Presiden Prabowo menegaskan. Maka, saya sampaikan kepada dunia. Kita cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan. Kita tidak mau disuruh-suruh oleh siapapun. Kita akan kerjasama dengan siapapun, tapi dengan kehormatan. Dan bila terpaksa, kita akan bertempur. Tapi hanya bila terpaksa. Karena ajaran nenek moyang kita jelas. Lebih baik mati, daripada dijajah kembali. Itu sikap kami. Itu sikap bangsa Indonesia. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apa arti menjaga kemerdekaan di zaman sekarang? Menurutmu, apakah Indonesia hari ini? Wassalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten reflektif dan kebangsaan bersama Gus Afif.